Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Peta konsep dari kedudukan dan fungsi Pancasila terdapat subbagian. Di antaranya ada 4. Yang pertama, 1. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang keempat, mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Oke, kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan atau penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, atau pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri Indonesia atau the founding fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45 dibahas tentang dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang memberikan gagasan tentang dasar negara, di antaranya Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan ketiga Insinyur Soekarno. Penyebutan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali secara resmi dilakukan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 45 dalam sidang akhir BPUPKI untuk menyebut 5 dasar yang dikemukakannya. Selanjutnya, berbagai usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI tersebut diolah lagi oleh Panitia 9 oleh pembentukan BPUPKI. Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus tahun 45 dalam sidang PPUPKI. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 12 tahun 68 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya bahwa tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan ketatanegaraannya, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. Kedua,
menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupan nyata. Ketiga, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalam Pancasila itu sendiri. Yang keempat, menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan yang terakhir, menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus KBBI, kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga satu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Oleh karena itu, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa yang lain. Pancasila menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan dengan bangsa yang lain. Misalnya, gotong royong yang diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakan gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga dipandang sebagai kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan sidang PPKI. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum, sumber yang dijadikan bahan penyusun peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi nasional. Dalam Kamus KBBI, ideologi berarti cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Subbab yang kedua yaitu arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa arus budaya bahasa asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memberikan arah tujuan dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila diharapkan mampu memberikan arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pada alinea keempat. Adapun tujuan bangsa Indonesia yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea keempat yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan.